Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat setiap kita yang sudah datang dalam rumah Tuhan. Semoga damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kita. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi jawaban untuk setiap kita dalam persoalan kita. Kita gunakan waktu yang ada untuk mengalami bagaimana firman Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan kita, ya. Malam hari ini saya akan membawa kita dalam suatu tema yang baru di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24. Kita akan baca pada ayat 32 sampai 35. Pada banyak waktu yang sudah kita lewati, kita sudah memeriksa pada ayat-ayat sebelumnya, ayat 26 sampai 31. Maka malam hari ini kita akan memulaikan suatu tema yang baru pada kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-35. Namun sebelum kita akan membaca ayat ini, saya akan mengulangi lagi apa yang menjadi tema besar kita dalam Injil Matius pasal 24, yaitu bahwa dalam Injil Matius pasal 24 ada 7 nubuatan tentang dunia, gereja Tuhan, dan tentang Israel, ya. Saya ulangi sekali lagi bahwa di dalam kitab Injil Matius pasal 24 tema besar kita adalah tentang 7 nubuatan yang Tuhan katakan sendiri dari mulutnya Tuhan Yesus, apa yang akan terjadi dengan dunia ini, gereja Tuhan, dan Israel, ya. Nah, kita lihat secara garis besar, ulangi sekali lagi, saya akan sampaikan secara cepat, ya. Yaitu pada ayat yang keempat, ayat yang kelima, itu nubuatan yang pertama tentang penyesatan. Ini akan terjadi pada akhir zaman ini, ya, penyesatan. Kemudian, ya, nubuatan yang kedua pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, yaitu berbicara tentang bangsa-bangsa, di mana bangsa-bangsa akan mengalami suatu gejolak, ya, suatu guncangan yang hebat yang tidak pernah terjadi sebelumnya, ya. Kemudian nubuatan yang ketiga pada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14 berbicara tentang ujian bagi anak-anak Tuhan, ya. Ada ujian yang kuat, ya, bagi anak-anak Tuhan yang teguh berpegang pada keyakinannya, ya. Kemudian yang keempat pada ayat yang ke-15 sampai pada ayat yang ke-25, yaitu berbicara tentang antikristus. Jadi sebelum kedatangan Tuhan, didahului dengan datangnya antikristus 3,5 tahun sebelum kedatangan Tuhan itu dimulai. Itu zaman antikristus. Dia akan benar-benar menguasai dunia ini sebagai penguasa tunggal. Kemudian tema atau nubuatan yang kelima yang kita sudah lewati dalam beberapa waktu yang lalu, sudah banyak bulan kita memeriksa bagian ini dan seperti tidak habis-habis, ya, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi ayat yang kelima, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31 berbicara tentang kedatangan Tuhan seperti kilat yang memancar. Bagaimana situasi pada saat itu, bulan, matahari, dan bintang-bintang akan tidak seperti apa yang kita lihat sekarang, akan redup dan jatuh ke bumi, ya. Kemudian bagaimana akan ada malaikat yang akan meniupkan nafirinya, malaikat-malaikat yang akan meniupkan nafiri untuk mengumpulkan orang-orang pilihan, ya. Kita sudah banyak mendengarkan dalam hari-hari yang lalu. Dan yang keenam pada ayat yang ke-32 sampai ayat 35, nubuatan tentang Israel, ya, nubuatan tentang Israel. Dan yang terakhir ayat 36 sampai ayat yang ke-44, nubuatan tentang penghukuman yang akan menimpa dunia ini pada saat kedatangannya, ya. Jadi ada penghukuman yang akan Tuhan curahkan, nyatakan buat orang-orang fasik yang tidak menghargai kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita sekalian, ya. Jadi inilah
7 nubuatan, tema-tema kecil yang kita akan periksa dalam hari-hari mendatang. Sekarang kita akan mulaikan pada ayat yang ke-32 dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-32, berbicara tentang Israel, ya, ayat yang ke-32. Saya menunggu semua menemukan ayat ini dan baca secara pribadi, sebab ini sangat penting. Kalau kita tidak membaca dan kita tidak mengerti, bagaimana kita akan menanggapi apa yang akan dijelaskan, uraikan, ya. Oleh sebab itu ikuti sejak awal, supaya dari situ kita akan melihat Tuhan menerangkan buat kita, ya. Ayat yang ke-32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ya. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. 35. Langit dan bumi akan berlalu, ya, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Terima kasih. Ya, Tuhan katakan tentang Israel, bagaimana keadaan mereka. Ayat ini digambarkan seperti pohon ara. Tuhan katakan orang Israel itu bagaikan pohon ara, di mana ada satu saat menjelang datangnya musim kemarau. Musim kemarau itu musim buah. Khususnya buat pohon ara ini, musim kemarau adalah musim buah. Maka sebelum datang musim kemarau, didahului dengan carang-carang dari pohon ara ini akan melembut. Untuk apa? Dengan melembutnya carang-carang, untuk memungkinkan ada tunas-tunas baru, baik itu tunas daun. Bahkan ada satu keunikan dari pohon ara, bahwa bahkan sebelum daun itu keluar, bakal buah itu keluar lebih dahulu, ya, ataupun paling tidak bersamaan dengan keluarnya tunas daun yang lembut itu, yang sangat lunak itu juga bersama dengan itu keluar bakal buah. Sehingga kalau pohon ara itu kemudian sudah berbuah sempurna, maka paling tidak ada 1-2 buah yang siap untuk dimakan. Dan Tuhan katakan gambaran tentang pohon ara itu bukan hanya sekedar perumpamaan biasa, tetapi gambaran tentang pohon ara yang melembut dan memungkinkan untuk tunas-tunas itu kemudian dihasilkan. Itu adalah gambaran tentang waktu yang sudah dekat. Dan Tuhan berbicara tentang waktu yang sudah dekat itu tidak lain adalah hari Tuhan, kedatangan Tuhan. Bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat, seperti sudah di ambang pintu. Sudah sangat dekat sekali, sudah di ambang pintu. Dan Tuhan katakan perkataan ini mengenai pohon ara, yang tidak lain adalah generasi ini. Tuhan katakan kaum ini, ya, dalam bahasa Indonesia dikatakan angkatan ini. Tuhan katakan angkatan ini tidak akan lenyap sebelum semua itu terjadi. Apa itu? Bagaimana carang-carang yang kaku, sebab melewati musim dingin. Kita mungkin tidak pernah bisa membayangkan, sebab kita hidup di dunia atau di alam, di kawasan yang hanya bermusim 2 saja. Tetapi untuk daerah-daerah, bagian-bagian yang bermusim 4, ya, 4 musim, maka pada musim dingin itu carang-carang menjadi kaku. Dan pohon itu secara alami menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan, mempertahankan hidup pada musim dingin. Itu musim yang sulit, musim yang sukar buat satu pohon, bahkan untuk semua makhluk. Musim dingin itu musim yang sukar. Dan untuk melewati musim sukar itu, pohon ara itu menggugurkan daun-daunnya. Tetapi ayat mengatakan setelah melewati musim dingin, ya, maka masuk pada musim semi, di mana pohon itu kemudian harus menumbuhkan daun-daunnya. Dan ayat mengatakan dari carang-carang atau batang yang kaku itu kemudian pohon ara itu berubah untuk melembut, sebab memungkinkan tumbuhnya tunas-tunas yang begitu lembut, ya, bakal daun yang begitu lembut, juga bakal buah yang lembut itu bisa keluar melanjutkan siklus hidupnya dalam hari-hari berikutnya.
Bukan hanya sekedar bisa bertahan, tetapi khusus untuk pohon ara, dia dapat mengeluarkan buah yang dapat menyenangkan orang yang memiliki pohon ara itu. Oh, haleluya. Tuhan katakan satu saat bangsa ini, angkatan ini, yang sekarang ini kalau kita lihat begitu keras, sebab mereka melewati masa-masa sukar. Tidak ada bangsa yang sukar seperti bangsa Israel. Sejak mereka menjadi satu bangsa, mereka mengalami kepahitan demi kepahitan. Berada di tanah Mesir, mengalami diperbudak, mengalami kepahitan-kepahitan hidup, dibuang di Babel, mengalami ditaklukkan oleh bangsa Yunani, bangsa Romawi. Kemudian dalam sejarah Israel modern, mereka berdiri di tengah-tengah ketidaksukaan negara-negara tetangga. Begitu bangsa ini mengalami kesulitan, bagaikan musim dingin. Dan itu membuat hati mereka itu begitu keras, sangat keras. Itu secara alami, saudara, orang-orang yang hidup di tengah-tengah kesulitan akan membentuk watak yang keras. Dan itulah bangsa Israel. Mereka sangat keras, sangat kaku. Terutama kerasnya dalam hal apa? Menerima Yesus sebagai Mesias. Padahal Yesus sebagai Mesias adalah janji Tuhan untuk bangsa ini. Tetapi mereka itu menolak sampai hari ini. Tetapi ada saatnya, ayat mengatakan, ada waktunya mereka akan mulai melunak, melembut untuk menerima bahwa Mesias yang sebenarnya sudah Tuhan berikan buat mereka, yang mereka salibkan, Mesias itu sudah datang dan akan datang kembali. Dan ayat mengatakan pada saat mereka menerima itu, seperti carang yang melunak, itu tanda bahwa hari kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat sekali. Kalau sampai bangsa Israel kemudian menerima Yesus sebagai Mesias, Tuhan katakan waktunya sudah sangat dekat. Sangat dekat. Kita harus hari-hari ini terbuka mata untuk melihat bahwa benar-benar kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat sekali. Apalagi kalau kemudian kita baca pada ayat yang ke-37, Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-37, ditambah lagi ayat mengatakan, tolong baca pada ayat 37 Injil Matius pasal 24, kita harus segera hari-hari ini terbuka mata. Kita buka mata lebar-lebar, buka perasaan kita, buka penciuman kita, buka semua sense kita untuk mengalami bahwa hari ini adalah hari-hari yang sungguh-sungguh serius, bahwa kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat sekali. Ya. Ayat yang ke-37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Apa itu? Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, ya, itu makan dan minum. Makan minum untuk pleasure, ya, untuk entertain. Jadi makan itu bukan sekedar kebutuhan. Kita butuh makan, kita lapar, kita makan, bukan. Ayat mengatakan makan itu menjadi entertain bagi mereka pada saat itu. Coba lihat hari-hari ini, sudah terjadi. Ya, teruskan. Pada zaman Nuh itu terjadi, teruskan. Kawin dan mengawinkan. Ya. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ya. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Ya. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Ayat ini mengatakan bagaimana makan, minum, kawin dan dikawinkan. Terima kasih. Itu bagaikan sesuatu yang begitu menyenangkan mereka. Ya, Rasul Paulus katakan dalam surat yang lain, mereka mengatakan, oh aman, damai. Dan tiba-tiba, ya, hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Dan mereka tidak akan luput. Dan dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, ya, pasal yang ke-17, maafkan, dalam Injil Lukas pasal 17, ayat yang sama, ya, ayat mengatakan bahkan sama seperti zaman Lot, seperti zaman Nuh, seperti zaman Lot. Ayat mengatakan apa yang ada pada zaman Lot? Bagaimana dosa, ya, bukan hanya sekedar kawin dan dikawinkan, tetapi dosa penyimpangan seksual itu terjadi pada zaman Lot. Bagaimana orang itu kemudian laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang menyalahi kodrat ilahi. Ayat mengatakan terjadi pada zaman Lot. Dan kalau kita lihat sekarang, kalau kita buka mata sekarang, bagaimana dunia sekarang ini, Amerika sudah menyetujui bahwa seluruh negara itu harus mensahkan
pernikahan sejenis. Dan kalau kita lihat hari-hari ini, bahwa ini akan menjadi suatu gelombang masa sukaria akan melanda seluruh dunia. Ini sudah pasti akan terjadi, sudah sangat dekat. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain buat kita hari-hari ini supaya kita tidak terkaget-kaget seperti dikejutkan dengan kejadian-kejadian dan oleh kedatangan Antikristus dan kedatangan Tuhan, bahwa hari-hari ini kita harus lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi mempersiapkan diri. Tidak ada waktu untuk kita bersantai-santai, tapi hari-hari ini seperti kita mengejar ketertinggalan kita. Semua mengalami demikian, amin. Hari-hari ini hari-hari yang sangat serius. Kita harus sungguh-sungguh, seperti Rasul Paulus katakan, kita harus benar-benar siaga hari-hari ini. Benar-benar sangat-sangat serius kita harus hari-hari ini, ya. Nah, malam hari ini saya akan memperlihatkan, Tuhan menggambarkan perumpamaan tentang pohon ara yang ranting-rantingnya mulai melembut sebagai tanda, sebagai suatu pertanda bahwa musim panas itu segera akan datang. Dan musim panas itu berbicara tentang hari Tuhan, di mana kita harus mempersembahkan buah. Musim panas itu pohon ara harus berbuah. Pada saat kedatangan Tuhan, kita harus mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kesempatan hidup, kesempatan melayani, kesempatan beribadah, kesempatan melakukan segala sesuatu. Harus ada buah yang kita persembahkan. Jangan tangan kosong. Tuhan berikan kepada orang Israel suatu perintah, suatu peraturan, bahwa kalau mereka menghadap Tuhan, jangan dengan tangan kosong, tapi harus ada sesuatu yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Apa yang kita persembahkan? Maafkan, Tuhan tidak membutuhkan kepandaian kita, Tuhan tidak membutuhkan uang kita, Tuhan tidak membutuhkan kekuatan kita, ya, tetapi harus ada yang kita persembahkan. Apa? Buah-buah ibadah kita, buah-buah pelayanan kita, buah-buah hidup kita, buah. Tuhan sudah memberikan kita kesempatan. Berapa lama? Tadi ibu saya bersaksi, ya, bagaimana dia merasakan bahwa hidup ini adalah kemurahan. Seandainya Tuhan izinkan hidup sampai umur 80, berarti tinggal 4 tahun lagi. Ya, kalau Tuhan izinkan hidup sampai umur 90, tinggal 14 tahun lagi. Kalau Tuhan izinkan hidup sampai sampai berumur 100 tahun, tinggal 24 tahun lagi. Tidak lama, saudara. Sangat singkat hidup kita. Tetapi dengan waktu yang Tuhan sudah berikan, berapa tahun pun Tuhan berikan kita waktu hidup, bagaimana kita nanti seandainya Tuhan datang? Ya, apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Sudahkah kita ada sesuatu yang kita persembahkan, supaya jangan sampai menjadi pohon yang tidak berbuah. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Nah, malam hari ini Tuhan katakan apa yang harus kita petik dari pelajaran, ya, perumpamaan tentang pohon ara ini. Pelajaran apa yang harus kita petik dari perumpamaan tentang pohon ara ini? Saya akan sampaikan ada 3 pelajaran yang harus kita petik paling tidak. Ya, saya akan batasi, ya, paling tidak pada malam hari ini 3 pelajaran yang kita petik dari perumpamaan tentang pohon ara yang melembut. Yaitu nomor 1, bahwa kita jangan bagaikan menjadi pohon ara yang tidak berbuah. Ya, jadi ini pelajaran pertama. Ya, artinya kita harus ada buah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Di saat nanti musim panas itu tiba, saat nanti kedatangan Tuhan itu kemudian kita sampai di sana, harus ada sesuatu yang kita persembahkan. Jangan menjadi pohon ara yang tidak berbuah, yang menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan hidup, kesempatan melayani, kesempatan beribadah. Jangan hanya sekedar hidup, sekedar sekolah, sekedar bekerja, sekedar ibadah, sekedar melayani, dan tidak ada sesuatu yang dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini buah yang harus, ya, yang bisa ku kerjakan selama kesempatan yang Kau berikan buat aku. Ini Tuhan buah. Haleluya. Ini nomor 1. Jangan sampai sekian lama kita hidup, sekian lama kita beribadah, sekian lama kita melayani, sekian lama kita melakukan sesuatu, dan tidak ada apa-apa yang dihasilkan. Ya, tetapi harus ada sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Harus menjadi pohon ara yang apa? Berbuah. Sebab untuk itu pohon ara itu ditanam bukan untuk daunnya. Walaupun sejak Taman Eden, pohon ara ini termasuk salah satu pohon yang tertua. Sebab apa? Sudah ada di Taman Eden sejak Adam dan Hawa diciptakan. Pohon ara sudah ada di sana.
Tapi waktu itu dia hanya memberikan daunnya. Untuk apa? Menutup ketelanjangan manusia. Dan perhatikan, pohon ara itu ditanam bukan untuk daunnya. Walaupun toh daunnya juga berguna. Saya membaca beberapa literatur mengatakan pohon ara juga daunnya digunakan untuk bungkus ya, buah-buahan kalau di pasar ya. Kita juga zaman-zaman dulu sebelum ada kresek ya, banyak kali kita juga beli ikan ya, bungkusnya pakai daun ya, entah daun pisang, daun apa. Kalau di sana daun ara itu. Ya, saya juga pernah berkunjung satu saat ke India ya. Mereka waktu itu sangat miskin dan saya melihat mereka makan itu di daun yang dikeringkan itu, yang kemudian dijahit dengan entah semacam rotan halus itu untuk jadi piring. Waktu itu begitu miskin India pada saat itu ya. Sekarang tentu berbeda sebab mereka mengalami ledakan ekonomi yang dahsyat ya. Tetapi bukan untuk itu. Pohon ara bukan untuk daunnya itu digunakan untuk bungkus untuk sayur bukan untuk itu. Satu-satunya pohon ara itu, walaupun dia juga punya kayu ya, tetapi bukan untuk kayu bikin rumah. Tapi pohon ara ditanam supaya apa, saudara? Bisa menikmati apa? Buah. Oleh sebab itu, pelajaran pertama yang harus kita petik dari perumpamaan tentang pohon ara adalah bahwa kita hidup ini supaya kita menghasilkan buah. Jangan jadi orang yang tidak berbuah apa-apa. Jangan bagaikan pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Nah, untuk itu kita akan baca dalam kitab Injil Lukas pasal 13 ya. Kitab Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 ya. Saya membawa, ini pelajaran pertama dari pohon ara. Kita ini bagaikan pohon ara ya. Oh, kita harus mengerti ini. Apa pelajaran yang harus kita mengerti ini? Harus ada buah yang kita persembahkan, yang kita hasilkan dari sekian lama kita hidup. Kalau tidak, nggak ada pilihan lain buat pohon ara. Kalau dia tidak berbuah, hanya apa, saudara? Ditebang. Tolong baca ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Ya. Tetapi ia tidak menemukannya. Tidak menemukan. Ya. Ditanam di pohon apa? Di kebun apa, sah? Kebun anggur. Ya. Di kebun anggur ini saya percaya ini tidak tumbuh begitu saja, sah. Karena burung makan buahnya, dibawa terbang bijinya, dilempar ke kebun anggur, tumbuhlah dia di sana. Tidak, saya percaya ini sengaja ditanam. Dengan tujuan apa? Kapan pohon ara itu berbuah? Saudara yang punya hobi untuk menanam, kalau saudara tanam pohon buah, tujuan saudara tanam pohon buah apapun juga cuma satu, kapan dia bisa berbuah? Ayat mengatakan pohon ara ditanam di dalam kebun anggur, dan kebun anggur ini kebun yang sangat terpelihara, sangat baik, dialiri, dijaga, dipagari, ya benar-benar luar biasa, tidak seperti kebun sayur, sebab harganya juga beda. Begitu menikmati keistimewaan yang Tuhan berikan, begitu banyak keistimewaan Tuhan berikan. Tapi apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk apa yang sudah kita terima dari Tuhan? Ya, ayat mengatakan dia mencari buah dan tidak menemukannya. Ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, ya, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. 3 tahun. 3 tahun ini bukan umur pohon ara ini 3 tahun ya, tapi sudah 3 musim buah. Menurut perhitungan seharusnya musim tahun pertama harusnya ada buah, enggak ada. Tahun kedua musimnya ada, enggak ada. Tahun ketiga tetap enggak ada. Jadi pemilik itu juga tidak bodoh ya. Masa pohon ara masih kecil baru ditanam, tahun pertama ditunggui, kok enggak ada buahnya? Ya jelas enggak ada buahnya, masih kecil. Tapi 3 tahun itu 3 musim buah ya. So, dia tunggu tahun pertama enggak ada buah, tahun kedua enggak ada buah, tahun ketiga enggak ada buah. Yang seharusnya sudah ada buah, tetapi toh tidak ada buahnya. Terus kan? Dan aku tidak menemukannya. Ya. Tebanglah pohon ini. Kalau dia tidak berbuah, sudah tebang saja.
Ya, tebang saja. Terus kan? Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Untuk apa dia hidup dengan apa? Percuma. Terus kan? Jawab orang itu, Ya. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Ya. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya Nah. dan memberi pupuk kepadanya. Ya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Ya. Jika tidak, tebanglah dia. Terima kasih, ada pendoa syafaat yang berdoa untuk orang-orang demikian. Tuhan, memang keputusan Tuhan, sudah tebang saja. Buat apa dia hidup dengan percuma, menikmati keistimewaan yang diberikan untuk ladang anggur, tetapi tidak ada sesuatu yang dia berikan kepada Tuhan. Buah yang menyenangkan Tuhan, buah yang manis itu. Dan Tuhan katakan tebang dia. Ya, kalau sudah ditebang diapakan sah? Sesudah ditebang apa kan sah? Dibakar. Itu tidak lain berbicara tentang api neraka sah. Ya, kalau diberikan kita kehidupan, kesempatan untuk hidup, nggak ada buahnya. Kesempatan melayani nggak ada buahnya. Kesempatan beribadah nggak ada buahnya. Buat anak-anak kaum muda, perhatikan kesempatan untuk studi buat kaum muda. Ya, jangan engkau sia-siakan. Gunakan kesempatan itu untuk kerja. Gunakan kesempatan itu untuk ada buah sesuatu. Bukan hanya engkau mendapatkan ilmu, bukan hanya engkau mendapatkan gaji yang tinggi, tetapi manfaatkan semuanya itu untuk pekerjaan Tuhan. Itu buah yang Tuhan ingin kita persembahkan kepada Tuhan. Sebab kalau tidak, Tuhan katakan ini tidak ada buah, buat apa dia tumbuh ya? Buat apa dia hidup ya? Menghabis-habiskan waktu dengan percuma, ditebang saja. Tapi kita lihat ya, pendoa syafaat ini, seorang gembala penunggu taman ini mengatakan, biar aku akan mengusahakan 1 tahun lagi, mohon kesempatan 1 tahun lagi. Itu apa? Perpanjangan sabar Tuhan. Supaya apa? Dengan 1 tahun lagi, dengan satu pengharapan, supaya dia bisa berbuah. Tapi kalau sudah 1 tahun dan tidak berbuah, maka ya pengelola taman ini, ya, kebun ini merelakan untuk pohon itu ditebang. Oleh sebab itu di hari-hari ini, apakah kita orang yang bagaikan pohon ara yang tidak berbuah? Ya, biar kita harus hari-hari menggunakan perpanjangan sabar. Yesus, dia menjadi pendoa syafaat untuk kita. Ayat mengatakan, dia menjadi orang-orang yang berdoa untuk kita. Supaya apa? Masih ada kesempatan untuk kita diberikan kesempatan dengan waktu yang ada ini menghasilkan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Nah, malam hari ini saya akan perlihatkan apa upaya yang dilakukan ini. Jadi sudah banyak waktu, gak ada buahnya apa-apa, seperti waktu itu berjalan begitu saja percuma. Perhatikan, kita juga hidup begitu, jangan kita hanya sekedar hidup, ya bangun nanti ya apa, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, dan tidak ada sesuatu yang kita hasilkan. Tapi kita harus punya tujuan hidup. Ya, ada sesuatu yang harus kita hasilkan dengan hidup yang Tuhan berikan ini. Dengan kita pelayan, dengan kita ibadah, harus ada sesuatu yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Saya akan perlihatkan ada 2 perkara yang dilakukan untuk pohon ini yang walaupun jelas-jelas sudah tidak berbuah, tetapi toh masih diusahakan supaya pohon ini bisa berbuah. 2 aktivitas itu, inilah yang harus kita manfaatkan. Kalau kita mengatakan, ya Tuhan, 10 tahun aku beribadah, enggak mengalami sesuatu, enggak ada apa-apa, ya, melayani engkau, enggak ada sesuatu yang aku hasilkan, maka biar 1 tahun ini kita manfaatkan. Ada 2 perkara yang dilakukan untuk supaya pohon ini bisa berbuah, yaitu pada ayat 8 dikatakan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberinya pupuk kepadanya. Ya, yaitu yang pertama, mencangkul tanah sekelilingnya. Ya, mencangkul tanah sekelilingnya. Bapak-bapak yang pernah bertani atau ibu-ibu yang hobi tanam, ya, apa sih gunanya mencangkul tanah itu? Ya, nomor 1 adalah untuk membuat tanah di sekelilingnya menjadi apa, saudara? Tidak keras, tapi apa? Gembur, lembut, saudara. Itulah Tuhan ingin dengan mencangkul itu, ya, cangkul kira-kira tajam apa tumpul, saudara? Tajam, supaya apa? Tanah yang keras sekalipun itu bisa masuk. Saya pernah satu saat mencoba cangkulnya petani. Rasanya enak sekali mencangkul pakai itu. Kenapa? Diasah jadi tajam. Cangkul saya yang tidak pernah dipakai, ya karaten, ya
Dicangkul pakai itu, mencangkul pakai itu ya makan tenaga. Tetapi cangkul yang digunakan ini itu cangkul yang tajam. Untuk apa? Membongkar tanah yang keras itu, yang ada batu-batunya. Dengan mencangkul itu untuk mengerjakan tanah yang keras itu bisa menjadi apa? Lembut. Untuk apa lembut itu? Menerima sesuatu, baik itu air, baik itu pupuk. Menerima sesuatu dengan lembut itu lebih mudah masuk, penetrasinya itu lebih cepat. Ya, nah kita lihat apa ini? Dicangkul ini, yaitu bagaimana kita rela menerima pekerjaan firman yang keras, yang tajam, demi untuk penyucian dari apa-apa yang tidak berkenan. Bagaikan batu-batu, bagaikan mungkin zaman sekarang ini bukan cuma batu, kresek-kresek itu gak bisa rusak, itu plastik itu gak bisa rusak, itu sangat mengotori, mencemarkan tanah itu, mencemari tanah itu. Dan Tuhan katakan lewat mencangkul itu, nah, ibu-ibu tahu sekali kalau nemu batu, nemu kresek, nemu apa ya, dikeluarkan itu supaya tanah itu lembut. Dan apa tanah yang lembut itu? Berpisah tentang hati kita yang lembut untuk menerima apa saja yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, dalam kitab Yakobus, suratan Yakobus pasal 1, kitab Yakobus pasal 1, mulai dengan mendengarkan firman Allah. Ya, kita menerima sesuatu, jangan kita kemudian berpikiran menerima sesuatu, terima pekerjaan, terima uang, terima apa saja. Mendengarkan firman Allah itu lebih dari terima semuanya itu. Tetapi kita tidak akan bisa menerima kalau hati kita keras, bagaikan carang yang keras, tidak bisa menerima sesuatu. Dan ayat mengatakan orang Israel yang keras itu nanti satu saat hati mereka akan melunak, hati mereka akan melembut. Untuk satu saat mereka mengaku, mereka percaya bahwa Dia yang pernah mereka salibkan, itulah Mesias yang mereka tunggu selama ini. Nah, kalau itu sudah terjadi, perhatikan, itu waktu kedatangan Tuhan itu sudah dekat sekali. Ya. Dan kesempatan kita bangsa-bangsa lain ini tertutup. Kenapa? Sebab memang bangsa ini digairahkan, bangsa-bangsa lain digairahkan. Tujuannya untuk apa? Membangkitkan cemburu dari umat pilihan Allah ini, supaya mereka bisa berbalik kepada Tuhan. Nah, di dalam kitab Yakobus pasal 1, perhatikan bagaimana kita hari-hari ini harus mengalami, ya, cangkul firman Allah itu bekerja dalam kehidupan kita untuk hati yang tadinya keras, ya, gak bisa menerima apa-apa, itu boleh menjadi hati yang lembut untuk menerima sesuatu. Ya, ayat yang ke-19, perhatikan kitab Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, ya, tetapi lambat untuk berkata-kata. Lambat berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Lambat marah. Kalau hati itu keras, ya, telinganya tidak dengar, mulutnya komentar, kemudian cepat marah. Tuhan katakan itu bagaikan tanah yang keras. Biarkan cangkul firman yang tajam itu, yang keras itu, mencangkul itu, ya. Supaya apa? Tanah yang keras itu bisa jadi apa? Lembut, gembur. Teruskan ayat yang ke-20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi perhatikan, amarah itu tidak mengerjakan sesuatu yang baik, tidak akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi ayat 21 perhatikan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Segala sesuatu yang kotor itu bagaikan sampah-sampah yang membuat ada polusi tanah. Biasanya kita ini, ya, baterai itu kita lempar begitu saja. Itu polusi tanah itu, merkuri di situ, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Dan kejahatan yang begitu banyak itu bagaikan batu-batu. Itu sampah-sampah yang mengotori tanah itu. Itu yang menyebabkan pohon itu tidak bisa berbuah. Tuhan katakan, biar kita relakan hari-hari ini. Berikan hati kita untuk kena cangkul. Sebab hanya itu satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain, saudara. Ya. Tuhan berikan kesempatan 1 tahun itu untuk mengalami dengan cangkul itu. Tanah yang banyak dengan kotoran, dengan kekerasan, batu-batu itu, ya, bagaikan dibongkar, ya. Terus kan. Dan terimalah dengan lemah lembut, ya, firman yang tertanam di dalam hatimu, nah, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terima kasih.
Sudah bisa mengalami demikian, amin? Ya, hari-hari ini jangan biarkan, apalagi saat mendengarkan firman Tuhan, ada sesuatu yang kemudian membuat kita resisten terhadap firman Allah, menolak firman Allah. Sebab apa? Pikirnya kita dipermalukan, pikirnya ya bahwa hamba Tuhan itu mendengarkan bisik-bisik seseorang. Saya kalau kemudian sudah merasakan keras sekali firman Allah, itu justru saya tidak tahu. Kalau saya tahu, saya jadi sungkan, ya, saya jadi takut, bahkan saya malu. Tetapi kalau itu kemudian sudah rasakan, kok keras? Nah, itu berarti dari Tuhan. Tuhan sayang kepada kita. Untuk apa? Supaya jangan di kehidupan yang tidak ada buah. Sampai Tuhan datang, gak mendapatkan buah apa-apa. Kemana hidup itu? Kecuali ke api pembakaran. Oleh sebab itu jangan buang waktu. Waktu hidup kita ini berharga. Jangan biarkan 1 tahun pertama gak ada buah, tahun kedua gak ada buah, tahun ketiga ada batas. Perhatikan, kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Saya tidak menakut-nakuti jemaat, tetapi saya ingin mengatakan yang benar. Daripada saya meninak bobokan, kemudian tiba-tiba Tuhan datang, ya, saudara kemudian katakan, iya gembala ini selama ini cuma beritakan yang baik-baik, membolehkan apa-apa yang tidak baik, seolah-olah tidak apa-apa. Ternyata ada apa-apa. Lebih baik saya seperti menakut-nakuti, tetapi kalau itu kebenaran, ya, walaupun tidak ada niat untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangkitkan gairah, bahwa hari-hari ini benar-benar kita masa-masa yang harus kita sungguh-sungguh. Hanya seperti kita menghadapi 1 tahun. Banyak mana, 3 tahun yang kita lewati, apalagi berapa banyak tahun, ya, dengan 1 tahun, ya, 1 tahun itu hanya perpanjangan sabar Tuhan. Manfaatkan waktu yang singkat. Tapi kalau kita manfaatkan waktu yang singkat itu, saya sangat percaya, ya, bahwa kerinduan, ya, harapan dari penunggu taman itu tidak sia-sia. Suatu saat pohon itu juga akan berbuah. Sampai saya demikian, amin? Ya. Nah, ini kita lihat ini, ya. Jadi pertama, relakan hati kita untuk menerima firman Allah ini. Menerima firman Allah. Nomor 1, kita menjadi sadar. Waktu firman Allah menyatakan kesalahan kita sadar. Untuk apa? Kita percaya bahwa itulah kemurahan Tuhan buat kita. Yang kedua, selain kita menerima bahwa firman Allah itu merupakan teguran yang keras buat kita juga harus rela apa? Yang bagian yang kedua, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Tuhan katakan kita harus rela juga berhenti. Ya, berhenti. Seperti cangkul itu mencangkul kena batu, batunya tidak dibiarkan begitu saja. Atau apa saja, dikeluarkan, dibuang, batu-batunya dibuang. Ini apa? Bertobat. Buang apa-apa yang tidak baik. Buang semua yang tidak baik. Jangan dibiarkan, tapi dibuang. Sebab kalau dibiarkan, itu bisa membuat suatu saat kembali lagi. Ada suatu saat banyak, kalau sudah baca dalam kitab raja-raja, ada raja-raja Israel yang ternyata baik, tetapi satu kesalahan mereka. Waktu bangsa Israel kemudian tadinya menyembah berhala, dipimpin oleh raja yang menyembah Allah, ya. Kemudian raja itu tidak membuang itu mesbah tidak ditebang. Begitu raja itu mati, kembali lagi penyembah berhala lagi bangsa Israel ini. Begitu terjadi berulang-ulang kali. Kenapa? Seperti ada sesuatu yang tidak benar dan sudah tahu, tapi tidak berhenti, tidak dibuang, tetap saja dibiarkan begitu saja. Bagaimana bisa berbuah? Nah, di dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat, Tuhan katakan apa buat kita? Memanfaatkan waktu yang ada ini. Waktu perpanjangan sabar yang Tuhan sudah berikan buat kita. Berhenti, buang semua yang tidak baik itu. Keluarkan itu. Ya, segala bentuk kejahatan, ya, kekerasan hati, ya, apa-apa kebenaran di sini buang. Sebab itu tidak akan membuat hidup kita lebih baik, ya. Ayat yang pertama, perhatikan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ya. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Berhenti dari ketidakbenaran. Apalagi kalau sudah dinasihati 4 mata, sudah kamu berhenti. Jangan dilanjutkan. Supaya apa? Ayat yang kedua, perhatikan.
Supaya waktu yang sisa. Supaya waktu yang sisa. Inilah 1 tahun. 3 masa buah itu nggak menghasilkan sesuatu, tapi masih ada 1 tahun. Itu waktu yang sisa. Waktu yang lalu itu hidup dalam kesia-siaan. Ayat mengatakan, tapi biar waktu yang sisa ini, supaya waktu yang sisa hanya bagaikan 1 tahun ini. Ya, dan itu menentukan. Kalau 1 tahun itu berbuah, berarti dia akan hidup seterusnya. Tapi kalau 1 tahun itu tidak berbuah, itu akan mengalami apa? Ditebang dan dibakar, kebinasaan. 1 tahun ini, nasib kita ada pada 1 tahun itu. Masa perpanjangan sabar Tuhan, ya. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, ya, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab apa? Ayat yang ketiga. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Rasul Allah. Paulus katakan, kalau aku harus ingat-ingat itu malu. Saya pikir saya gagah menganiaya orang percaya. Saya pikir saya gagah membela kebenaran. Padahal kalau aku pikir sekarang, malu. Apa yang gagah? Apa yang hebat? Tidak ada. Sia-sia. Teruskan. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, ya, dan penyembahan berhala yang terlarang. Untuk kaum muda, saya juga pernah muda. Terima kasih, ya. Ya, kalau waktu muda dulu, ya, mabuk-mabukan, pesta pora, rasanya sesuatu yang gagah. Tidak mabuk rasanya, kamu ini laki-laki atau bukan, ya? Nah, rasa hebat, diakui, oh kamu kalau minum hebat ya, bisa banyak ya. Mabuknya bisa ngamuk keras ya, hebat ya. Padahal sia-sia. Tetapi Tuhan katakan, waktu yang ada ini, waktu yang sisa ini adalah untuk melakukan apa yang dikehendak Bapa. Itulah berkat, itulah buah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan dengan masa hidup kita ini. Amin. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang sisa. Tapi kalau Tuhan masih memberikan kita waktu, ya, berapa tahun saja, berapa tahun. Ibu saya mengatakan, kalaupun 4 tahun itu akan saya gunakan untuk berbuah. Kalau 14 tahun itu akan kita gunakan untuk berbuah. Kalau 24 tahun, di saat Tuhan datang, Tuhan, bahwa hidupku ini tidak sia-sia, ada sesuatu yang kupersembahkan. So, bisa mengerti demikian, amin? Hidup jangan sampai bagaikan pohon ara yang tidak berbuah. Apa itu? Pohon ara yang sudah hidup sia-sia. Nomor 1, dia harus rela memberi dirinya bagaikan tanah yang dicangkul untuk mengeluarkan apa-apa yang tidak benar, apa-apa yang tidak baik, itu dikeluarkan supaya mendapatkan tanah yang lembut, tanah yang gembur. Tapi tidak cukup sampai di situ, saudara. Ayat mengatakan, setelah dicangkul, diapakan, saudara? Dipupuk. Kalau cangkul itu manfaatnya untuk mengeluarkan apa-apa yang tidak baik, membuang apa-apa yang tidak baik. Sebaliknya, dipupuk itu artinya apa? Menerima apa-apa yang baik, apa yang kurang, ya, unsur-unsur hara yang kurang itu ditambahkan lewat apa? Pupuk. Ya, dipupuk itu menerima sesuatu yang baik demi mempertahankan atau meningkatkan kesuburan. Demi untuk apa? Membuat pohon yang tadinya tidak berbuah boleh menjadi berbuah. Nah, apa praktek buat kita ini? Pupuk itu menerima apa-apa yang baik. Kita sudah menerima teguran firman Allah. Kita sudah sadar, kita sudah berhenti. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 mengatakan, kita harus menerima apa-apa yang baik. Apa itu? Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolong baca Yakobus pasal yang pertama, suratan Yakobus pasal pertama. Jadi kita lihat ini ya, dicangkul itu untuk membuang apa-apa yang tidak baik, segala kejahatan, segala kenajisan. Tuhan katakan itu buang, supaya bisa dengan lemah lembut menerima apa-apa yang baik. Ya. Ayat yang ke-22, ayat 22. Jadi kita sudah mendengar, sekarang menerima itu apa? Melakukan firman Allah. Ayat yang ke-22, perhatikan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, ya, dan bukan hanya pendengar saja. Dan bukan hanya mendengar saja, pendengar saja, tetapi sebab jika tidak demikian, ya, kamu menipu diri sendiri. Ya.
Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya. Sudah, kita mendengar firman Allah itu seperti kita bercermin, Saudara. Pada awal kita tidak tahu, apalagi kalau kekurangan itu di wajah kita, Saudara. Kita tidak tahu ada areng sini. Kita tidak tahu ya, kalau perempuan itu apanya itu lipstiknya itu naik ke atas atau turun ke bawah, kita tidak tahu. Tapi lewat kaca itu cermin gitu, kita bisa mengenal, oh kekurangan saya di sini, seharusnya bukan begitu, seharusnya begini. Firman Allah itu. Tapi jangannya berhenti melihat itu, segera perbaiki. Sebab kalau lihat saja terus pergi, mengatakan itulah orang yang mendengar, sadar akan kekurangannya, tapi tidak mempraktikkan firman Allah. Dia lupa bagaimana rupanya. Terus ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya, dia tahu apa yang di kekurangannya. Dia tahu harusnya seperti apa, seperti yang menjadi kerinduannya, tapi tidak melakukan sesuatu. Ayat mengatakan, ayat yang ke-24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, perhatikan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Perhatikan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Luar biasa, dia akan berbahagia. Nah, perbuatan seperti apa? Saya akan perlihatkan pasal yang kedua, Yakobus pasal yang kedua. Yakobus ini berbicara tentang iman dan perbuatan iman. Sebab dia mengatakan kalau iman tanpa perbuatan iman, setan juga percaya. Jadi kalau ada manusia, apalagi anak Tuhan, gak percaya firman Allah, setan percaya firman Allah. Dia tahu ya, tetapi dia berusaha membuat orang-orang gak percaya. Dia percaya, dia tahu, tapi dia berusaha untuk membuat manusia atau anak-anak Tuhan gak tahu dan gak percaya. Sebab dia tahu bahwa firman itu benar. Dan dikatakan setan juga tahu dan mengaku ya bahwa ada Allah dan Allah itu satu Allah. Ya, teruskan. Pada ayat yang ke-20, ayat 20, pasal 2 ayat 20. Nah, kita lihat harus ada perbuatan, sebab tanpa perbuatan maka Tuhan katakan itu bagaikan tubuh tanpa nyawa, tanpa roh, maka tubuh itu mati. Tapi kita lihat kalau ada sesuatu yang baik itu bagaikan pupuk, itu lakukan. Walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, walaupun tidak sesuai dengan logika kita. Ayat sudah membuktikan ya, sejak zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru, ayat sudah membuktikan saat kita melakukan sesuatu walaupun tidak sesuai dengan logika. Perempuan di Sarfat nggak punya apa-apa, suruh mempersembahkan roti buat utusan Tuhan. Dia sempat protes, tapi dia lakukan saja, mengalami keajaiban. Amin. Alami keajaiban. Hal-hal yang tidak mungkin terjadi kalau kita lakukan, walaupun tidak logis. Tapi kalau itu benar-benar firman Allah, ya, jangan sampai logika mengatasi firman Allah. Firman Allah di atas segala-galanya. Ya, jangan sampai ketidaksukaan kita mengatasi firman Allah. Firman Allah lebih di atas segala-galanya. Naaman nggak suka mandi di Sungai Yordan. Dia katakan apa? Nggak kurang di Damsyik sana, di Damaskus sana. Abana dan Parpar jauh lebih bagus dari Sungai Yordan. Kenapa saya harus mandi? Jauh-jauh datang harus mandi. Nggak suka. Tapi karena itu firman Allah, begitu dia lakukan, terjadi keajaiban. Nah, kita lihat pada ayat yang ke-20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang, perhatikan, bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 21, perhatikan. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Perhatikan. Ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan-perbuatan. Menjadi sempurna. Kemudian ayat yang ke-25, perhatikan. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, perhatikan, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jadi kita lihat ini
Kalau kita sudah mendengarkan firman Allah dan ada pesan yang Tuhan berikan buat kita dalam hati kita, tekanan-tekanan, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Segera lakukan itu, praktekkan. Sebab kita seperti sudah dicangkul. Bagian sekarang kita akan dipupuk. Terima itu, lakukan itu. Sebab kalau kita tidak lakukan, percuma, sia-sia, mati, Tuhan katakan. Tapi pada saat kita melakukan, maka kita lihat apa-apa yang tidak mungkin itu jadi mungkin pada saat kita melakukan firman Allah. Amin. Jadi mungkin. Nomor 1 ayat mengatakan seperti perbuatan apa? Ada 2 contoh bagaikan perbuatan Abraham saat dia mempersembahkan Ishak untuk menjadi korban. Ayat mengatakan apa ini? Mempersembahkan Ishak itu bagaikan perbuatan kepada Tuhan. Apa ini? Ibadah kita. Lakukan sesuatu dalam ibadah pelayanan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin. Tuhan tidak minta lembu, Tuhan tidak minta domba, Tuhan tidak minta kambing, Tuhan tidak minta apapun juga. Seandainya Tuhan minta emas, Tuhan minta kekayaan Abraham, tanpa Abraham keberatan, dia akan berikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak minta itu. Tuhan minta apa? Anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita lihat ya, karena itu suatu permintaan Tuhan, dia lakukan itu. Dia sudah dengar firman Allah dan dilakukan. Maka ayat mengatakan Tuhan itu menganggap Abraham itu sebagai orang-orang yang benar. Dia menjadi sahabat Allah. Tuhan memperhitungkan. Tuhan kasih 1 orang anak. Tapi dari 1 orang anak ini terpancar begitu banyak anak-anak. Secara jasmani, tapi secara rohani juga. Luar biasa. Perbuatan kepada Allah. Apa itu ibadah pelayanan kita? Bagaimana dengan ibadah pelayanan kita? Perhatikan, ibadah pelayanan kita jangan menurut apa yang kita suka. Jangan menurut apa yang menjadi selera kita. Gereja-gereja Tuhan melakukan kesalahan, bahwa mereka melakukan survei dan untuk apa? Untuk mencari tahu apa keinginan jemaat, supaya gereja itu banyak didatangi orang, banyak didatangi jemaat, ya. Apa keinginan mereka, dan mereka lakukan itu. Mereka pikir mereka sudah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ibadah itu bukan apa yang kita suka, tapi apa yang Tuhan suka untuk kita lakukan. Amin. Jadi ini yang harus kita mengerti. Bagaimana kehendak Allah, walaupun kita tidak suka. Kalau mau ditanya, bapak mana yang rela mempersembahkan anaknya? Tapi kalau itu kehendak Tuhan, ya, maka kalau kita lakukan, di situ kita mengalami keajaiban. Apa-apa yang tidak pernah dia lihat. Saya tidak tahu sejak kapan ya kambing itu, domba itu tersangkut ya itu tanduknya di situ. Tapi Abraham tidak pernah lihat. Pada saat dia taat, apa-apa yang dia tidak pernah lihat itu dia mengalami. Ayat mengatakan bagi orang yang mengasihi Allah, apa yang tidak pernah terbayangkan, tidak pernah dia lihat, dia dapat pikirkan, Tuhan berikan buat dia. Amin. Haleluya. Cuma mengalami demikian. Amin. Malam hari ini ibadah kita, pelayanan kita bukan apa yang kita mau. Aku mau begini Tuhan, aku melayani. Aku mau begini, aku beribadah Tuhan. Tidak, tapi apa yang Tuhan mau itu kita lakukan. Tapi kita lihat bukan hanya Yakobus ini memberi contoh sebagai contoh dari Abraham. Ya, mungkin kalau hanya Abraham, banyak orang protes. Iya, Abraham begitu, mampulah sebab dia bergaul dengan Allah. Dia dengar Allah berbicara langsung kepada dia. Saya kan tidak. Tuhan memberi contoh yang lain. Seorang manusia biasa, maafkan, bukan hanya manusia biasa saja, tapi dia bagaikan sampah masyarakat. Rahab, ayat mengatakan dia perempuan sundal, pelacur. Tapi ayat mengatakan dia melakukan firman Allah. Apa perbuatan Rahab? Ayat yang ke-25, dia dengar bahwa orang-orang itu, orang Israel itu begitu luar biasa, akan menghancurkan. Dia dengar itu dari jauh. Dan ayat mengatakan Rahab melakukan satu perbuatan. Ayat yang ke-25, perhatikan. Ayat 25 sekali lagi kita baca. Yakobus pasal 2 ayat 25. Apa perbuatan Rahab? Kalau perbuatan Abraham kepada Tuhan, apa yang Tuhan ingin dia lakukan, dia lakukan. Seandainya Abraham bisa menawar, Tuhan, kok minta anakku ya yang dagingnya cuma berapa kilo? Saya yakin dagingnya Ishak, saya tidak tahu umur berapa itu ya. Orang-orang membayangkan masih kecil kali. Saya pun waktu masih 4 tahun ada fodrah
Saya memerankan sebagai Isa yang akan gitu ya. Umur 4 tahun. Tetapi bukan umur 4 tahun tentu ya. Tidak disebutkan juga umur berapa. Tapi tentu dagingnya tidak sampai 100 kilo. Ya. Kalau lembu itu, 1 ekor lembu itu berapa ratus kilo itu. Ya. Tuhan, kenapa minta anakku ini yang dagingnya cuma berapa? Kok tidak lembu? Aku berani, aku bisa kasih 1.000, 2.000, 3.000, berapa puluh ribu saya berikan. Tapi bukan itu yang diminta Tuhan. Tuhan kehendaki anakmu itu. Pada saat dia melakukan, maka Tuhan lihat hatinya itu lebih menghormati Tuhan dari segala-galanya. Amin. Ya. Tolong baca ayat yang ke-25 dan kita lihat Rahab. Ya, jadi tidak ada alasan, Iya, Abraham dengar firman langsung dari Tuhan. Rahab, mungkin dia dengar firman cuma 1 kali, maafkan. Dia orang berdosa. Ya. Tapi dari 1 kali mendengar firman Allah, dia lakukan firman Allah. Ayat mengatakan, perbuatan Rahab menjadi contoh buat kita. Apa itu? Ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Apa perbuatan Rahab itu? Menyembunyikan 2 utusan Tuhan itu, 2 utusan orang Israel itu. Apa itu? Yaitu perbuatan kepada sesama. Abraham perbuatan kepada Tuhan, tapi Rahab perbuatan kepada sesama. Bagaimana menyelamatkan 2 utusan itu? Kenapa Rahab menyelamatkan 2 utusan Tuhan itu? 2 utusan bangsa Israel itu? Sebab dia ingin juga menyelamatkan siapa? Orang tuanya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya. Dia menyelamatkan orang lain. Waktu dia adakan seperti negosiasi dengan 2 utusan itu, dia tidak katakan, kalau engkau menyelamatkan saya, tetapi dia katakan, bagaimana dengan bapakku, ibuku, saudaraku laki-laki, saudara perempuanku? 2 utusan mengatakan, semua orang yang ada dalam rumahmu itu tanggung jawab kami. Kalau terjadi sesuatu dan lain hal, kami taruhannya. Perhatikan Rahab, bagaimana dia berbuat sesuatu demi keselamatan orang lain. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita begitu egois hanya demi keselamatan kita. Dan kalau kita hanya melakukan untuk keselamatan kita, seperti kita belum berbuah apa-apa. Gak ada buahnya apa-apa. Tapi Tuhan inginkan, bagaimana kita yang Tuhan sudah selamatkan, ada orang lain yang belum selamat. Mungkin ayah kita, ini perkataan Rahab. Mungkin ibu kita, mungkin saudara laki-laki kita, saudara perempuan kita, siapa saja yang ada di rumah kita, sejauh kita bisa menjangkau. Dan 2 utusan mengatakan, setiap orang yang ada di dalam rumahmu tidak akan binasa. Dia rela mempertaruhkan nyawanya, dia rela mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan orang lain. Itu perbuatan yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Bagaikan buah dari pohon ara yang dapat dipersembahkan. Malam hari ini, adakah kita sudah menerima pupuk firman Allah itu? Roh Kudus itu kasih kita, kasih Allah itu untuk apa? Menguatkan kita, memampukan kita melakukan firman Allah. Amin. Haleluya. Jadi pelajaran pertama apa, saudara? Jadilah pohon ara yang berbuah. Kalau kita masih hidup untuk diri kita sendiri, kita belum berguna apa-apa. Saudara, kita kaya, hanya kita sendiri makmur, tidak ada dampak apa-apa buat orang lain. Kita belum berbuah apa-apa. Kita belum berbuat apa-apa dan belum berbuah apa-apa. Ya, pohon ara itu berbuah bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Buah itu tidak dinikmati pohon ara itu, orang lain yang menikmati. Hari-hari ini pelajaran buat kita. Amin. Yang kedua, pelajaran yang kedua yaitu apa? Yaitu jadilah pohon ara yang menghasilkan buah yang baik, buah yang manis. Sebab ada pohon ara juga yang sudah berbuah. Kita baca di dalam kitab Yeremia, ya. Yeremia pasal 24. Tapi buahnya itu rusak, busuk, jelek sekali. Buahnya itu sangat buruk. Saking buruknya, ayat mengatakan tidak bisa dimakan. Sedemikian buruknya. Saya beberapa waktu yang lalu melihat itu investigasi di televisi, ya. Bagaimana
buah-buah yang sudah busuk itu diolah begitu rupa jadi jus buah, jadi sirup buah ya. Akibatnya waktu diperiksa di lab ya itu bakteri-bakterinya banyak ya. Ini perhatikan, masih bisa dimakan, masih bisa jadi duit. Tapi pohon ara yang buahnya busuk itu ayat mengatakan begitu busuknya tidak bisa dimakan. Sudah bisa bayangkan seperti apa itu. Nah, di dalam kitab Yeremia pasal 24, Yeremia 24, Yeremia mendapatkan penglihatan. Ya, Tuhan perlihatkan sesuatu dan dia melihat itu. Ayat Yeremia pasal 24. Kitab Yeremia pasal 24. Ini pelajaran kedua. Jangan jadi bagaikan pohon ara yang tidak berbuah. Tapi pelajaran yang kedua apa? Kalau sudah menjadi pohon ara yang berbuah, jangan menghasilkan buah yang tidak baik, tapi hasilkanlah buah yang baik, yang manis ya. Ayat yang ke-1 perhatikan, atau langsung kitab ayat yang kedua. Kitab Yeremia pasal 24 ayat yang kedua. Perhatikan. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Ya. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek. Nah, ini buah ara bungaran ini yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-32 tadi ya. Buah ara hasil dari ya sesudah musim dingin. Ini buah ara pertama ya. Buah ara yang pertama, buah ara bungaran, buah pertama. Ini buah yang sangat manis, sangat baik. Teruskan. Saya ulangi. Ayat 2. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Ya. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek. Ada buah, tapi buahnya jelek sekali. Teruskan. Yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Ya. Ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ya. Apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Ya. Maka jawabku, buah ara. Ya. Buah ara yang baik itu sangat baik. Ya. Dan buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Terus. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya. Ya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikian aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan. Teruskan. Ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Terus. Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Terus. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Terus. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Terus. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan. Perhatikan. Demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya. Terus. Dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai beraikan mereka. Terima kasih dan seterusnya ya. Soal lihat di sini, ini yang dilihat oleh Yeremia itu suatu simbol, suatu kiasan. Bagaimana kerajaan Israel, kerajaan Yehuda khususnya, pada saat mengalami keruntuhan, penduduk Yehuda itu terbagi dalam 3 bagian. Yaitu yang pertama, ini orang-orang disebutkan sebagai apa nih? Orang-orang yang dibuang di Kasdim sana, di negeri orang-orang Kasdim. Ini orang-orang, kalau saya baca kitab Daniel, orang-orang keturunan-keturunan raja, orang-orang yang pinter-pinter, orang-orang yang berguna, punya keahlian, itu dibuang ke Babel. Tetapi ada penduduk yang lain itu dibiarkan hidup di Yerusalem, dan yang lain lagi lari ke Mesir, menyelamatkan diri. Kenapa? Mereka tidak mau dibuang ke Babel. Apa artinya dibuang ke Babel? Mengalami penderitaan, pengalaman kematian. Perhatikan, orang-orang yang
lari dari pengalaman kematian, tidak mau masuk pengalaman kematian. Apa itu pengalaman kematian? Setiap penderitaan, perhatikan ini penting, setiap penderitaan yang membuat kita kemudian luput atau bebas dari dosa, bahkan makin hari makin menyayangi, mencintai Tuhan, perhatikan, mengasihi Tuhan, itulah yang namanya pengalaman kematian. Jadi bukannya sekedar tidak punya uang, sakit, mengalami proses, tetapi pengalaman kematian itu setiap persoalan yang kita alami. Tapi nomor satu, membuat hidup kita ini lebih baik. Orang Israel waktu mereka dibuang ke Babel, kenapa? Sebab ada kesalahan. Mereka menjadi penyembah berhala. Mereka tidak ingat lagi bait Allah. Tapi waktu mereka buang di Babel, justru di sana, dari negeri jauh sana, mereka ingat rumah Allah yang ada di Yerusalem. Setiap saat mereka beribadah, mereka menyembah dengan kiblat ke arah bait Allah yang ada di Yerusalem. Sedemikian ayat mengatakan, pada saat mereka mengalami penderitaan, pada saat mereka mengalami kesulitan, justru di situ mereka bertobat, justru di situ menjadi lebih baik lagi. Sehingga dari sana Tuhan bawa mereka untuk apa? Membangun bait Allah yang sudah reruntuhan, itu dibangun kembali. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang mengalami apa? Penderitaan. Pengalaman apa? Kematian. Hari-hari ini, kalau Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman kematian, justru saat itu Tuhan ingin membuat kita memproduksi suatu buah yang baik. Ayat mengatakan, buah itu sangat baik, seperti pada buah pohon ara, buah-buah bungaran itu. Sedemikian. Tetapi sebaliknya, ayat mengatakan, ada orang-orang yang selalu melarikan diri, ya, selalu menyalahkan orang lain. Di saat mengalami pengalaman kematian, dia tidak akan mendapatkan sesuatu, justru membuat hidupnya itu makin hari makin buruk, makin buruk, makin buruk. Ayat mengatakan, begitu buruknya, nggak bisa dinikmati. Nggak ada orang yang menikmati. Setiap orang yang menyalahkan situasi, setiap orang yang menyalahkan orang, setiap orang menyalahkan keadaan, pada saat mengalami kesulitan, pada saat mengalami pengalaman kematian, orang ini tidak akan menjadi lebih baik. Ya, bahkan orang-orang demikian seperti tidak dapat dinikmati. Bertemu dengan siapa saja, ya, orang akan, kok begini ya? Padahal orang Kristen, padahal anak Tuhan, padahal hamba Tuhan, kok begini hidupnya? Mengalami kekurangan, minta, mengalami ini nipu, mengalami ini rampok, mengalami ini, kok seperti begitu? Ayat mengatakan, justru pada saat kita mengalami pengalaman kematian, di situ kita harus koreksi diri. Untuk apa? Kemudian kita mohon pengampunan dosa. Kemudian kita mengalami hidup lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan katakan. Justru pengalaman kematian itu membuat hidup kita lebih baik. Bagaikan buah ara yang sangat apa? Manis. Dulunya tidak ingat Tuhan. Orang Israel waktu di Yerusalem, ya, mereka tidak ingat ibadah. Tapi waktu dibuang jauh, baru mereka, aduh, dulu kenapa kami sia-siakan, ya, ibadah begitu nikmat, tapi kami, ya, tidak nikmati, tidak memanfaatkan kesempatan. Sekarang hati kami rindu untuk kembali, hati kami rindu untuk kembali. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita boleh mengalami setiap penderitaan, nomor satu, untuk menyucikan kita. Tapi setiap penderitaan untuk memacu hidup kita ini menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, bagaikan buah ara yang manis. Amin. Haleluya. Ini, ya, jadilah orang-orang yang menghasilkan buah ara yang manis, ya, buah ara yang baik, sangat baik. Ya, seperti buah bungaran, saudara. Ini buah ara yang dihasilkan setelah musim apa? Dingin. Itu masa sukar, masa paceklik, masa banyak mengalami penderitaan. Kita harus bersyukur, saudara, jangan kemudian mengomel, kenapa Tuhan? Ya, seperti penderitaan ini tidak selesai-selesai, kok berkepanjangan Tuhan? Tapi justru pengalaman kesulitan, pengalaman kesusahan itu sedang membentuk kita untuk apa? Ada buah ara yang manis. Ini Tuhan, nggak sia-sia Engkau izinkan aku mengalami pergumulan ini. Tapi di balik itu semua ada sesuatu yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Ini pegang ini, ya. Jadilah pohon ara yang menghasilkan buah ara yang baik. Tapi pelajaran yang ketiga, ini juga harus kita pegang. Apa itu?
yaitu kita harus rela mempersembahkan buah ara itu untuk pribadi yang sudah memberikan kita kesempatan untuk hidup dan berbuah. Ya, jadi kalau buah ara itu manis, tidak rela dipetik, nggak rela dimakan, nah buat apa buah ara yang manis, buat apa? Ya, sudah manis tapi tidak mau dipetik, tidak mau dimakan, buat apa, apa mau dia dibiarkan busuk? Bukan untuk itu. Kita harus rela mempersiapkan atau mempersembahkan diri kita untuk bisa dinikmati. Nomor satu, dinikmati siapa? Dinikmati Tuhan. Hidup kita ini harus menjadi kehidupan yang dinikmati Tuhan. Ya, di dalam kitab Injil Matius pasal 11, saya akan perlihatkan apa hidup yang menyenangkan Tuhan. Ini bagaikan pohon ara yang manis. Itu yang dicari oleh Tuhan. Banyak ya cerita tentang ini ya. Tuhan cari-cari pohon ara ini, tetapi Tuhan tidak mendapatkan. Semoga Tuhan mendapatkan malam hari ini. Ada sesuatu yang bisa dinikmati Tuhan. Saya akan perlihatkan paling tidak ada 3 ciri ini buah ara yang manis. Sesuatu yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Dengan hidup kita ini, kita bisa hidup berapa tahun kita hidup, umur kita berapa? Berapa lama kita beribadah, berapa lama kita melayani Tuhan? Kalau kita jujur, kita renungkan, adakah sesuatu yang dapat menyenangkan Tuhan dengan hidup kita ini? Adakah sesuatu yang dapat menyenangkan Tuhan dengan pelayanan kita ini? Adakah sesuatu yang menyenangkan dengan ibadah kita ini? Coba kita renungkan, apa yang menyenangkan Tuhan? Kalau hidup kita ini rela atau rindu bahkan, Tuhan, saya rindu mempersembahkan apa yang manis kepada Engkau, apa yang menyenangkan Engkau. Oh, itu ayat mengatakan, itu adalah kehidupan yang nanti akan dibawa masuk dalam kerajaan surga. Injil Matius pasal 11. Nah, ini yang menyenangkan Tuhan. Apa itu? Tolong baca kitab Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-25 lebih dahulu. Ayat yang ke-25, perhatikan. Ini kehidupan yang menyenangkan Tuhan dalam hidup kita ini. Perhatikan. Ya, ini kalau ada 3 poin ini, paling tidak saya batasi juga malam hari ini. Ya, itu kita tidak sia-sia kita hidup, tidak sia-sia kita melayani, tidak sia-sia kita menjadi anak Tuhan, menerima semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Tidak sia-sia, sebab ada sesuatu yang kita persembahkan. Boleh menyenangkan Tuhan dengan hidup kita ini, seperti kita menyajikan hidup kita ini kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku ini Tuhan. Ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, ya, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Perhatikan, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya. Teruskan ayat 26. Ya Bapa. Ya. Itulah yang berkenan kepadamu. Itulah yang berkenan kepadamu. Itulah yang menyenangkanmu. Siapa yang menyenangkan Tuhan? Terima kasih. Nomor 1 adalah orang-orang kecil. Siapa orang kecil? Maafkan, orang kecil ini bukan orang-orang kate, tapi orang kecil ini orang-orang kerdil, bukan. Tapi orang-orang yang rendah hatinya. Tuhan katakan bahwa firman Allah itu sesuatu yang baik itu Tuhan tidak akan berikan buat orang-orang yang merasa dirinya pinter, merasa dirinya mampu dengan kepandaiannya, dengan pengalamannya. Justru Tuhan katakan, aku bersyukur kalau semua ini, ya, pembukaan rahasia firman ditutup buat mereka yang merasa dirinya mampu, buat mereka yang merasa dirinya bisa. Tapi justru Tuhan bukakan buat orang-orang yang merasa tidak berdaya di hadapan Tuhan. Ya, bisa saja dia pinter, bisa saja dia mampu, tapi dia tidak menganggap apa-apa itu yang dia punya itu bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, apa-apa yang menjadi kebanggaan, yang dulu aku bermegah untuk itu, aku anggap sampah dibandingkan dengan pengenalanku akan dia. Dia rendahkan, dia hapuskan, dia buang semuanya itu. Untuk apa? Menjadi anak kecil, menjadi orang kecil. Rasul Paulus ini, ya, secara akademis dia katakan, di antara teman sebayaku, aku yang paling maju. Ya, kalau dia orang-orang ya sekolah ini, kalau lulus summa cum laude ini, Paulus ini demikian. Tapi dia tidak, dengan kepandaiannya itu dia bisa bermegah di hadapan Tuhan. Dulu begitu, tapi sekarang waktu dia sudah mengenal Tuhan, dia katakan, apa yang aku bisa banggakan itu kuanggap rugi demi pengenalanku akan dia.
Sehingga dia makin merendahkan diri, makin mengecilkan diri. Sehingga dia seperti Nabi Yohanes berkatakan, aku akan makin mengecil, makin habis, tapi dia harus makin bertambah. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang Tuhan minta dari kita. Buah yang manis itu apa? Adakah kerendahan hati dalam setiap kehidupan kita? Baik kerendahan hati dalam hidup kita sehari-hari, ya. Jangan mentang-mentang ya punya sesuatu kita kemudian bangga-banggakan dengan sesuatu itu. Tapi Rasulullah katakan, orang yang memiliki, hiduplah seolah-olah tidak memiliki apa? Itulah orang yang rendah hati. Tuhan katakan, sebab pada saat kita merendahkan diri, Tuhan katakan, sebenarnya kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Buah ara yang dimakan oleh Tuhan bagaikan buah ara yang apa? Manis. Sebab apa? Sebab Allah punya pengalaman dengan kesombongan ini. Ya, surga itu tidak ada kenajisan di surga, tidak ada pencurian. Tapi surga itu sampai hari ini, ya, setan yang sombong itu masuk surga. Ya, dia adalah kehidupan yang sombong dia. Dia tadinya hidup di surga. Kesombongan itu bisa tembus sampai dalam kerajaan surga. Dan Tuhan mau hapuskan itu. Sebab itu merupakan pahit, pengalaman pahit dalam sejarah kerajaan surga. Ada pemberontakan. Kenapa? Ada orang yang merasa dirinya apa? Lebih dari yang maha tinggi. Itu harus dihapuskan. Ya, selama ada kesombongan, ketinggian hati, apa-apa yang baik nanti akan terasa pahit. Ya, Lucifer itu apa yang tidak ada padanya? Kalau saya baca dalam Perjanjian Lama, semua yang istimewa itu ada pada Lucifer. Bahkan ayat mengatakan kepandaiannya, hikmahnya melebihi Daniel. Tubuhnya ini merupakan bunyi yang begitu merdu, menghasilkan bunyi yang merdu. Tapi satu kekurangannya, dia sombong. Dan itu bukan buah ara yang baik, bukan buah ara yang manis. Itu sesuatu yang buruk, sehingga itu harus dicampakkan, dibuang. Oleh sebab itu, biar malam hari ini kekurangan kita, kalau itu merupakan ketinggian hati, kita mohon Tuhan, ini yang membuat hidupku ini tidak manis di hadapan-Mu Tuhan. Engkau menghendaki kehidupan yang apa? Seperti orang kecil, rendahkan diri. Yang kedua, saya akan bawa dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Ini ciri-ciri bagaikan buah ara yang manis. Nah, saya berteman dengan orang yang maafkan, yang sombong itu nggak ada yang manis, ya nggak manis, kalau berteman dengan orang sombong, dia merasa dirinya mampu, nggak menganggap kita dan lain sebagainya, nggak manis, apalagi di hadapan Tuhan. Tuhan sangat tidak suka itu. Injil Yohanes pasal yang keempat, kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Nah, ini yang menyenangkan Tuhan, ya. Perkara-perkara ini bagaikan, ini manisnya, ini kemanisan buah ara. Ini kemanisan buah ara ini, ya, diperlihatkan dengan karakter-karakter ini, ya. Ayat yang ke-23, Injil Yohanes pasal 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang, ya, dan sudah tiba sekarang. Perhatikan, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Teruskan. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Allah itu roh. Ya. Dan barang siapa menyembah Dia, ya, harus menyembahnya dalam roh dan dalam kebenaran. Roh dan kebenaran, ya. Pernah saya sampaikan, roh yang dimaksudkan, yang Tuhan katakan, siapa yang menyembah Bapa, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu memakai huruf R kecil itu untuk roh. Juga kebenaran itu kebenaran kecil untuk kebenaran. Itu menuju apa? Ya, rohnya kita, ya, kebenaran kita. Apa artinya? Bukan kebenaran diri sendiri. Tapi kalau kita ingin berkenan kepada Tuhan, sebab ini yang dicari oleh Tuhan, ini yang dikehendaki oleh Tuhan, ini yang disukai oleh Tuhan, maka dalam setiap kita melakukan sesuatu, apalagi kepada Tuhan, lakukan itu dengan roh. Artinya apa? Dengan suatu kesungguhan, sungguh-sungguh, dengan suatu kesungguhan. Lakukan segala sesuatu dengan kesungguhan, ya. Tapi juga lakukan dengan sesuatu dengan ikhlas, ya. Dengan tulus, ya. Tulus ikhlas, ya. Itu kebenaran, tanpa ada motivasi, tanpa ada keinginan terselubung di balik itu semua, ya.
Jadi ini yang kebenaran yang maksudkan ya. Lakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti mencapai roh. Ya, tapi kita lakukan sesuatu dengan tulus ikhlas. Lakukan sesuatu. Ini berlaku bukan hanya untuk ibadah, bahkan untuk semua dalam hidup sehari-hari. Saudara kalau bekerja, saudara tidak bekerja sungguh-sungguh, bekerja tidak tulus ikhlas, ada apa kerja sungguh-sungguh? Wong bos itu gajinya menggaji saya sangat kecil. Saya pernah sampaikan pada kaum muda, kalau engkau lakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas, seandainya bos itu tidak mau dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat buat engkau, nanti Tuhan akan memakai begitu banyak keran yang Tuhan akan bisa dengan mudah membukanya. Oleh sebab itu lakukan segala sesuatu. Kita punya bos di atas bos-bos kita ini. Itulah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Allah yang hidup. Amin. Ya, lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan tulus ikhlas. Maka orang-orang yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas, itu yang dicari oleh Tuhan. Menyembah juga demikian, saudara. Beribadah juga demikian. Tuhan katakan, kalau kita menyembah tanpa kesungguhan dan tulus ikhlas, ada menyembah supaya diberkati, supaya dilindungi. Bukan Tuhan tidak memberkati dan Tuhan tidak melindungi. Bukan. Tapi Tuhan ingin bahwa hubungan kita dengan Allah seperti Allah dan umatnya. Allah itu menyatakan, ya, melakukan apa yang kewajibannya. Tapi juga dari kita sebagai umat harus melakukan sesuai dengan kewajiban apa? Lakukan penyembahan kita, lakukan ibadah kita dengan tulus ikhlas tanpa maksud apa-apa. Sebab apa? Tanpa kita minta pun sebenarnya Tuhan tahu dan Tuhan akan memberikan buat kita. Amin. Gak usah kita kemudian, Tuhan, kalau saya sungguh-sungguh, Engkau berkati enggak? Engkau lindungi enggak? Tanpa kita minta, asal kita lakukan tanpa meminta semuanya itu, Tuhan akan berikan. Ya, jangan kemudian ada paham yang mengatakan kalau kamu tidak minta ya tidak dikasihi, minta sedikit ya dikasih sedikit. Tidak demikian. Bapa kita itu Bapa yang mengerti. Amin. Bapa kita Bapa yang tahu. Kita tidak usah dikte Tuhan. Tanpa kita minta, Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Tapi adakah tulus ikhlas kita dan kesungguhan kita kepada Tuhan? Itulah buah yang manis yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ya, malam hari ini sebagai buah, ya, buah yang manis ini harus kita persembahkan. Kita menyajikan, menyenangkan Tuhan dengan hidup kita, dengan ibadah kita. Ya, yaitu apa? Dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat, suratan 1 Tesalonika pasal yang keempat, berkenan kepada Tuhan ini, ya. Orang-orang yang demikian menyenangkan Tuhan. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, yaitu hidup yang suci, hidup dalam pengudusan. Ya, itu yang bagaikan buah ara yang manis. Kita rela persembahkan ini. Kesucian kita ini, itu kalau menjadi kesucian yang benar adalah kalau kita, kesucian ini adalah kita peruntukan untuk Tuhan. Jadi sucinya ini bukan karena seperti orang yang dilihat, ya, diawasi dengan CCTV, ya, tidak korupsi karena diawasi, karena sistem. Tapi merupakan suatu kerinduan untuk mempersembahkan, Tuhan, aku mau hidup suci. Untuk apa? Untuk Engkau, Tuhan. Bukan suci karena terpaksa. Gimana mau nyeleweng, ya, mobil, kamar, dimanapun dia ada, dipasangin CCTV, ya, handphone, ditaruh alat untuk menyadap. Bagaimana bisa berbuat dosa? Tidak bisa. Bukan begitu, saudara. Tetapi dari kerinduan dirinya, untuk apa Tuhan saya hidup suci? Untuk Engkau. Maka itulah buah ara yang manis. Amin. Ya, tolong baca, ya, ayat yang ke-1. Perhatikan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Ya. Kamu telah mendengar dari kami, ya, bagaimana kamu harus hidup, ya, supaya berkenan kepada Allah. Seandainya semua kita punya kerinduan, satu kerinduan kita, Tuhan, saya hidup ini untuk menyenangkan Engkau. Saya rindu untuk hidupku ini bagaikan buah ara yang kusajikan kepada Engkau, untuk Engkau nikmati. Sampai kalau Tuhan menikmati, oh luar biasa, aku menikmati pelayananmu, aku menikmati ibadahmu, aku menikmati cara hidupmu. Seperti itu, rindu untuk membuat hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Ya, Tuhan katakan apa? Hal itu memang telah kamu turuti. Ya.
Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat yang kedua, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga ini yang Tuhan ingin dari kita ya. Karena inilah kehendak Allah. Inilah kehendak Allah. Apa itu? Pengudusanmu. Teruskan. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ini Tuhan katakan, zaman kita sekarang, terima kasih, zaman percabulan. Maafkan, bukan hanya percabulan laki-laki dengan perempuan, tapi percabulan yang begitu rupa. Ini zaman kita ini zaman orang-orang fasik, ayat mengatakan. Ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan Alkitab sejak perjanjian lama mengatakan manusia dengan binatang. Itu sudah terjadi. Saya tidak ingin berbicara kotor di tempat ini, tapi saya ingin mengatakan fakta. Di tengah-tengah fasiknya dunia ini, Tuhan ingin, adakah anak-anak Tuhan itu rindu untuk memberi dirinya dinikmati oleh Tuhan? Apa itu? Memberi hidupnya untuk masuk dalam pengudusan. Kata pengudusan itu suatu proses yang tadinya tidak kudus, tapi dengan sengaja dia memberi dirinya untuk dikuduskan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupnya itu bisa dinikmati oleh Tuhan. Kalau ini ada, hidup kita tidak sia-sia. Walaupun mungkin hidup kita singkat, tapi dengan hidup yang singkat itu hidup itu sudah menyenangkan Tuhan. Apa yang kita takutkan? Kedatangan Tuhan, Antikris datang, kita tidak akan mengalami. Orang yang menyenangkan Tuhan tidak akan mengalami masa Antikris. Dia akan dibawa 3,5 tahun di padang gurun. Kalaupun mati, ya, sebelum Tuhan datang, ya, pada saat nafiri itu ditiupkan dalam kubur atau dimanapun dia berada, dia akan dengar dan dia akan bangkit dalam tubuh kemuliaan. Oleh sebab itu, ini yang Tuhan inginkan. Kalau kita rindu untuk menyenangkan Tuhan, pada akhirnya semua kebaikan, semua manfaat juga akan menjadi milik kita. Kita yang akan nikmati. Oleh sebab itu di hari-hari ini saya ingin buka ya pandangan kita, pengertian kita. Sudahkah kita hidup untuk menyenangkan Tuhan? Supaya hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Jangan hidup ini untuk menikmati sendiri. Ini orang egois, tapi hidup kita untuk dinikmati Tuhan. Kalau kita sudah dinikmati Tuhan, sudah pasti kita akan dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Orang di sekitar kita akan menerima, menikmati manfaat orang-orang yang dinikmati oleh Allah. Oh, haleluya. Inilah firman Tuhan buat kita malam hari ini. Paling tidak ada 3 pelajaran yang kita petik dari perumpamaan